Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian dan proses penyembuhan luka yang terdiri dari anggota kelompok 1 Elsa Cindy, 2 Esti Ernawati, 3 Gita Indah, 4 Hanan Isra, 5 Ima Sufa, 6 Ina Nur, 7 Jenar Ayu, 8 Kenes Atresia, 9 Kusuma Indah. Pengertian luka. Luka adalah kerusakan pada kulit atau jaringan tubuh yang disebabkan oleh berbagai sebab. Luka dapat berupa luka terbuka atau luka tertutup. Penyebab satu terjatuh atau kecelakaan, 2 tersayat benda tajam, 3 terbentur, 4 terbakar, 5 digigit hewan, 6 tertembak, 7 tertusuk paku, 8 cedera saat berolahraga, 9 luka lecet akibat kulit, 10 bergesekan dengan 11 permukaan kasar, 12 luka operasi. Riwayat luka dan keparahan. Tingkat keparahan luka, 1 luka superficial, 2 luka partial thickness, 3 luka full thickness, 4 luka depth atau completed, 5 luka bakar. Selanjutnya ada beberapa proses penyembuhan luka. Yang pertama yaitu fase penyembuhan luka, fase inflamasi atau peradangan 0-5 hari terjadi segera setelah luka terjadi. Pembuluh darah menyempit untuk menghentikan perdarahan atau hemostasis. Sel darah putih atau terutama neutrofil dan makrofag membersihkan bakteri dan jaringan mati. Luka mungkin tampak merah, bengkak, hangat, dan terasa nyeri. Yang kedua yaitu fase proliferasi 4-24 hari. Sel fibroblast mulai membentuk jaringan baru atau granulasi untuk menutup luka. Pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis terjadi untuk suplai oksigen dan nutrisi. Luka mulai menyusut karena pertumbuhan jaringan epitel atau reepitelisasi. Luka terlihat lebih merah muda dan mulai mengering. Yang ketiga yaitu fase maturasi atau remodeling, 21 hari hingga beberapa bulan atau tahun. Serat kolagen diperkuat dan disusun ulang untuk meningkatkan kekuatan jaringan baru. Bekas luka mulai memudar dan menjadi lebih rata. Luka menjadi lebih kuat tetapi tidak akan sekuat
kulit asli sebelum luka atau kekuatan maksimal sekitar 80%. Selanjutnya ada fase penyembuhan luka atau tipe penyembuhan luka. Yang pertama, penyembuhan primer atau primary attention healing. Luka bersih dengan tepi yang rapat, misalnya luka inisiasi bedah yang dijahit. Tidak ada kehilangan jaringan yang signifikan. Proses penyembuhan cepat dengan sedikit jaringan baru. Yang kedua yaitu penyembuhan sekunder atau secondary attention healing. Terjadi pada luka terbuka dengan kehilangan jaringan yang cukup besar, misalnya luka ulkus atau luka trauma. Tidak dijahit sehingga penyembuhan terjadi dari bawah ke atas melalui pembentukan jaringan granulasi. Prosesnya lebih lama dan menghasilkan jaringan baru lebih besar. Yang ketiga yaitu penyembuhan tersier atau tertiary attention healing. Luka dibiarkan terbuka terlebih dahulu untuk mengurangi risiko infeksi, kemudian ditutup setelah beberapa hari. Misalnya pada luka terkontaminasi atau gigitan hewan, menggabungkan elemen penyembuhan primer dan sekunder. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempercepat penyembuhan luka. Yang pertama, nutrisi. Contohnya konsumsi protein, karbohidrat, vitamin A, vitamin C, vitamin E, magnesium, tembaga, zinc, dan zat besi. Yang kedua, istirahat. Karena istirahat yang cukup dan berkualitas dapat membantu proses penyembuhan luka. Yang ketiga, latihan. Latihan dapat mempercepat penyembuhan luka dan mengurangi peradangan. Yang keempat, kompres hangat. Kompres hangat secara rutin dapat membantu luka sembuh lebih cepat. Yang kelima, perawatan luka. Cuci luka dengan air dan sabun, ganti perban secara rutin, dan oleskan obat antiseptik. Faktor yang memperhambat penyembuhan luka. 1. Faktor sistemik dari dalam tubuh. 1. Usia, orang yang lebih tua memiliki proses penyembuhan lebih lambat karena regenerasi sel menurun. Kemudian malnutrisi, kekurangan protein, vitamin C, vitamin A, dan zinc bisa memperlambat pembentukan jaringan baru. Kemudian penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, atau gangguan ginjal bisa menghambat aliran darah dan suplai oksigen ke luka. Kemudian gangguan sirkulasi darah, penyakit seperti arteriosklerosis atau varises bisa mengurangi aliran darah ke area luka. Gangguan sistem imun seperti penyakit seperti HIV, AIDS, atau efek obat imunosupresif, misalnya steroid dan kemoterapi, bisa memperlambat respon tubuh terhadap luka. Kemudian dehidrasi, cairan yang cukup diperlukan untuk mempertahankan kelembapan dan mendukung pembentukan jaringan. Kemudian obesitas, jaringan lemak memiliki suplai darah yang lebih buruk sehingga memperlambat penyembuhan. 2. Faktor lokal di sekitar kulit. Di sekitar luka, infeksi, adanya bakteri dalam luka bisa menghambat penyembuhan dan menyebabkan peradangan berkepanjangan. Hipoksia, kurangnya oksigen. Oksigen diperlukan untuk pertumbuhan sel baru dan mencegah infeksi. Pergerakan berlebih, gerakan di sekitar luka bisa menyebabkan luka sulit menutup, terutama di area yang sering digunakan. Tekanan atau gesekan berulang, tekanan konstan, misalnya pada pasien yang lama berbaring, dapat menyebabkan luka sulit sembuh seperti luka dekubitus. Adanya jaringan mati atau nekrosis jaringan mati harus dibersihkan agar penyembuhan berjalan optimal. 3. Faktor eksternal. Perawat Peran asap rokok, merokok menghambat aliran darah dan suplai oksigen ke luka. Obat-obatan tertentu, steroid, obat kemoterapi, dan obat antiinflamasi dapat memperlambat proses peradangan dan pembentukan jaringan baru. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.